Ini adalah senjata pemungkas. Anggaplah 1500 tahun itu sudah dekat. Dan Nabi sudah mengatakan, manusia itu adalah, bumi ini akan kiamat. Hanya ada 2 hadis yang menceritakan Mu'ad bin Jabal dan Anas bin Malik. Tapi bagi Abah, itu bukan adalah makna kiamat kehancuran bumi. Tetapi adalah lebih banyak kepada kehancuran manusia penduduk bumi. Maka itulah kenapa Abah mengisahkan sampai tahun 45 itu. Dan ternyata NASA juga sudah menceritakan akan munculnya musibah-musibah dan lain sebagainya. Bahkan kata Abah, ababil pun akan turun. Karena manusia sudah bertuhan, beragama tapi tidak bertuhan. Maka sahabat, pada pagi hari ini marilah kita kembalikan. Jadi hari ini Abah Setu tidak sedang merubah syariat. Silakan mansakannya. Silakan sahabat Buddha, sahabat Hindu, sahabat siapapun, sahabat Islam. Adalah silakan syariatnya. Syara'ah. Syariatnya tetap harus pegang pada satu. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka hari ini pun pertanyaan dari teman-teman dari Buddha, ya, yang Abah minta diceritakan kembali bahwa sebenarnya Buddha itu Islam. Maka inilah bahwa, dan nampak dari bukti arkeologi. Apa bukti arkeologi? Candi Borobudur. Bukti nyata. Bahwa sesungguhnya adalah Bodhisatwa atau Sang Buddha Gotama adalah Rasul yang diutus. Disinilah justru Abah melihat agama samawat Hindu, Kristen, Yahudi, Islam sudah justru mulai tidak bertuhan. Semua, ya. Tapi justru agama Budi inilah yang bertuhan. Mereka tidak menyebutnya agama, tapi mereka adalah hidup bersama agama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu dimanapun berada. Pertama, yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kembali jiwa kita dikembalikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sahabat dimanapun berada, maka marilah kita sama-sama untuk meningkatkan penyadaran, untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan keyakinan, ya. Karena kehidupan kita manusia di alam dunia ini sudah jauh terlalu lama. Dari kisah Adam secara syariat dan sampai kepada Muhammad, dari baginda Nabi Muhammad SAW sekarang sudah mendekati 1500 tahun. Kalau kita melihat, mendengar, menyaksikan semua agama yang ada di dunia, ya, semua kiamatnya sudah lewat. Adapun kiamat yang diceritakan oleh baginda Nabi adalah yang diceritakan oleh baginda Nabi adalah, maaf Pak, itu jangan digusur, berisik ke sini. Jangan diangkat. Nah, jangan digusur, diangkat, ini berisik ke sini. Udah, enggak apa-apa. Rasa Abah lagi live dulu, ya. Maka yang harus dibangun oleh kita adalah kesadaran hari ini adalah tentunya berbeda, sahabat. Setiap zaman punya tantangan, setiap zaman punya persoalan. Maka Allah telah menurunkan
adalah orang-orang pilihannya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan zamannya. Maka itulah syariat yang dibangun adalah menggambarkan adalah tiap-tiap nabi dan rasul, dan tiap-tiap juga adalah dari baginda nabi sampai sekarang, tiap-tiap ulama adalah yang berkedudukan sebagai mursyid adalah memiliki juga tingkatan. Maka tentu saja hari ini senjata yang kita pakai tidak bisa menggunakan senjata yang dipakai oleh Adam, oleh Nuh, oleh lain semua. Bahkan zaman baginda nabi sekalipun, senjata yang dipakai adalah berbeda dengan hari ini. Karena zaman baginda nabi sekalipun, Qur'annya saja belum dibukukan. Ilmu tajwid belum ada, ilmu qiraat belum ada. Karena yang dibutuhkan selalu Allah itu akan menyiapkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkatan, sesuai dengan ujian. Maka inilah yang harus dipahami. Maka muncullah kebutuhan manusia akan memahami tentang ilmu Allah. Maka demikian pula tingkatan-tingkatan itu akan terus Allah naikkan, upgrade. Ya. Tetapi bagi kamu yang jeli, yang memahami juga ilmu pengetahuan secara luas, memahami ilmu sosiologi, antropologi, apalagi mengenai arkeologi, filologi, ya, apalagi sekarang genetika, maka kalian akan menyaksikan betapa Tuhan itu menurunkan pemahaman pada manusia secara bertahap. Tetapi ujiannya akan terus semakin meningkat. High risk, high profit. Setiap yang memiliki resiko yang tinggi, tetapi juga memiliki profit yang tinggi, sahabat. Maka hari ini tentu adalah berbeda. Berbeda zaman, berbeda tantangan, berbeda ujian, adalah sangat berbeda. Maka hari ini seolah-olah diawali kehidupan ini dengan tauhid, maka seharusnya di akhir zaman ini tiada yang bisa menyelamatkan kita adalah kembali kepada tauhid. Cukuplah manusia berkarya. Agama ada di sisi manusia, ya. Apalagi sekarang sudah ada pada fase tinggal 24 tahun. Seolah-olah, ya, seolah-olah. Walaupun dalam pandangan Abah, dunia ini tidak ada. Manusianya saja yang tidak ada. Yang akan diganti, di-refreshing. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Jadi, jangan kamu berpikir tentang kehancuran bumi ini. Yang akan hancur adalah penghuninya. Yang akan di-refresh. Untuk disiapkan dengan zaman yang berbeda. Dengan senjata yang berbeda. Pada saat zaman para nabi dulu adalah menggunakan ilmu yang berbeda. Maka dulu mereka bisa terbang. Hari ini tidak usah kamu bisa terbang. Karena hari ini kamu sudah bisa bikin pesawat terbang. Mereka dulu adalah ilmu dengan napak sancang. Bisa berjalan di dalam air. Sekarang nggak usah. Karena kamu sekarang manusia. Sudah sampai diberikan pemahaman oleh Allah. Membuat kapal selam. Ya. Dahulu manusia memindahkan benda-benda yang berat, yang tinggi adalah dengan menggunakan jin. Kemampuan jin termasuk Nabi Sulaiman. Hari ini kamu bisa menggunakan, memindahkan, teleportasi dengan teknologi. Dibuatlah beko, dibuatlah dump truck, dibuatlah kren yang bisa sekali angkat puluhan ton. Ya, mengangkat pada sebuah benda. Tadi semua. Maka disinilah yang harus kita pahami tentang bagaimana Allah menyiapkan antara ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah beriringan. Al-Quran adalah mereportase semuanya. Dari mulai kisah Adam sampai kisah Muhammad. Bahkan kisah hari ini pun, kalau kalian jeli memahaminya, ya, setiap musibah yang terjadi, kenapa berkaitan dengan angka 26? Ya, 212. Tanggal 2 bulan 12. Ataukah disinilah kita harus memahami. Coba, banyak orang yang suka mengait-ngaitkan setiap ada bencana, ada masalah. Lihatlah di surat yang sama, Quran sudah menceritakan itu. Disinilah keajaiban Al-Quran sebetulnya juga. Karena Al-Quran mereportase perjalanan awal sampai akhir. Dari semua sahabat. Nah, hari ini, maka kalau menurut Abah, ada yang bertanya, kenapa Abah sekarang menyampaikan ini yang begitu? Karena kata Abah, hari ini kalau kamu menggunakan senjata yang sama, tidak akan sanggup. Ya,
Tidak cukup kamu adalah membaca Yasin. Tapi kamu harus sampai menemukan siapa yang membaca Yasin. Siapa? Apa arti Yasin? Kenapa Sin itu geriginya 3? Kenapa Yasin itu disebut kolbul Quran? Kenapa di dalam dadamu juga ada kolbu? Dan kenapa di tengah-tengah Quran itu ada waliyatalatuf? Dan adapun di dalam dadamu yang paling dalam adalah harus diisi dengan kelembutan, cinta, latifun. Tadi semua ya. Kenapa Al-Quran disebut dengan Ummul Quran? Amma ya ummu. Seolah-olah kita membaca surah Al-Quran cukup dengan membaca suratul Fatihah karena semuanya ada di situ. Abah sering bahas tentang ini. Inilah hari ini sahabat. Kenapa kita harus kembali kepada wahada yuwahidu tauhidan. Karena hari ini kamu tidak cukup jago ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mantek, bayan. Ilmu-ilmu 12 pan yang batin dan ilmu 12 pan yang dohir. Tapi disitulah kamu harus memahami tentang hakikat nun. Ada nun wikoyah. Ya, ada hakikat nun, nur tadi semua. Maka hari ini kita bisa menyaksikan manusia-manusia yang berdosa bukan manusia yang tidak mengerti ilmu, tetapi belajar johar maknun hilang makna nunnya, hilang Allahnya. Belajar alfiyah hilang Allahnya. Belajar jamul jawame hilang Allahnya. Apalagi belajar fikih hilang Allahnya. Nah disinilah kita harus mengembalikan wahada yuwahidu tauhidan. Karena manusia dengan perjalanannya sudah begitu panjang. Maka tentu hari ini sahabat. Jadi kenapa? Ini adalah tauhid adalah senjata pemungkas. Karena pada dasarnya selama ini kita adalah selalu bersandar pada amal. Selalu didorong beramal. Bagus. Tetapi perlahan amaliyah itu kehilangan daripada substansi daripada amal. Kehilangan Allah dalam beramal. Maka Abah sekarang menyaksikan, menyimpulkan. Justru negara yang beragama kehilangan Tuhan. Justru negara yang ateis, bahasanya ateis. Ya. Yang boleh kalian disebut tidak beragama. Justru malah mereka adalah hidup bersama Tuhan. Dan hari ini bisa dibuktikan. Kenapa negara paling bahagia itu 21 ada di Eropa. Dari mulai Finlandia. Boleh dibilang negara itu adalah ateis. Boleh dibilang agama tidak muncul nama agama. Tapi kehidupan adalah agama. Dan karena manusia sudah tertipu dengan istilah agama. A itu tidak, agama itu aturan. Jadi kehidupan manusia yang tidak ada aturan sekarang ini. Menggunakan judul agama. Karena kata din diartikan agama. Din itu bukan agama. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka Abah sekarang dalam setahun terakhir ini adalah. Karena kalau seandainya manusia. Maka ini adalah senjata pemungkas. Anggaplah 1500 tahun itu sudah dekat. Dan Nabi sudah mengatakan. Manusia itu adalah, bumi ini akan kiamat. Hanya ada 2 hadis yang menceritakan Mu'ad bin Jabal dan Anas bin Malik. Tapi bagi Abah itu bukan adalah makna kiamat kehancuran bumi. Tetapi adalah lebih banyak kepada kehancuran manusia penduduk bumi. Maka itulah kenapa Abah mengisahkan sampai tahun 45 itu. Dan ternyata NASA juga sudah menceritakan akan munculnya musibah-musibah dan lain sebagainya. Bahkan kata Abah, Ababil pun akan turun. Karena manusia sudah bertuhan, beragama tapi tidak bertuhan. Maka sahabat pada pagi hari ini marilah kita kembalikan. Jadi hari ini Abah Setu tidak sedang merubah syariat. Silahkan mansakannya. Silahkan sahabat Buddha, sahabat Hindu, sahabat siapapun. Sahabat Islam. Adalah silahkan syariatnya. Syara'ah. Syariatnya tetap harus pegang pada satu. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka hari ini pun pertanyaan dari teman-teman. Dari Buddha. Ya, yang Abah minta diceritakan kembali bahwa sebenarnya Buddha itu Islam. Maka inilah bahwa dan nampak dari bukti arkeologi. Apa bukti arkeologi? Candi Borobudur. Bukti nyata. Bahwa sesungguhnya adalah Bodhisattva atau Sang Buddha Gotama adalah Rasul yang diutus. Disinilah justru Abah melihat agama samawat Hindu, Kristen, Yahudi, Islam sudah justru mulai tidak bertuhan.
semua. Ya. Tapi justru agama Budi inilah yang bertuhan. Mereka tidak menyebutnya agama, tapi mereka ada hidup bersama agama itu. Dirinya lah agama itu, seolah-olah din, sahabat. Ya. Jadi hari ini silakan kalian yang suka rajin membaca One Day One Jude, tapi temukan Allah. Silakan kalian yang adalah secara mansakan suka dengan sholat duha, silakan temukan Allah, Tuhan. Silakan kalian yang suka istighosah, sholat tahajud, apapun amaliyah kalian, kholwat, tapi jangan kehilangan nun wikoyah, Allah. Tadi semua. Allahu nur, tadi semua. Ya. Maka salah satu metodologi hari ini, kenapa Abah satukan? Tidak ada lagi di mata Abah Hindu, Buddha, Kristen, Katolik semua. Karena itu kalau dipandang dari sisi kulit semuanya. Bukankah Allah sudah begitu sempurna mengisahkan makhluk-makhluk pilihannya dari mulai Adam. Tentang turun dari surga. Adalah turunnya kesadaran. Dari sonur, ultrasonur, sonur ke bawah sadar. Karena memang manusia di alam jasad ini alam bawah sadar. Maka Abah sudah mengatakan. Kehidupan pada saat kamu di jasad itu adalah hanyalah 12% kesadaran. Boleh dikatakan manusia itu tidak sadar. Alias mabuk. Itulah Allah kenapa ciptakan Homer. Allah ciptakan Homer adalah khitabnya bukan kepada orang mabuk. Tetapi adalah Allah adalah mengingatkan kepada yang banyakkan dari manusia yang tidak mabuk. Tapi mabuk pada Allah. Yang mabuk sama saja nggak ada bedanya. Sama ketika Allah menciptakan anjing dan babi. Allah sedang tidak menceritakan adalah najisnya anjing dan babi. Tapi yang dituju adalah substansinya adalah kepada kita manusia yang bahkan lebih rendah daripada anjing dan babi. Jadi tujuan menciptakan anjing dan babi bukan Allah sedang mengisahkan tentang makhluknya yang tajali dirinya ke dalam anjing dan babi itu. Tetapi adalah untuk menyadarkan karena pelaku dari kehidupan ini adalah bukan anjing, bukan babi, bukan gunung, bukan sawah. Kitalah khalifah. Kitalah manusia. Segala apa yang kita lihat ini adalah pelajaran, sahabat. Maka sekali lagi, barangkali metodologi apa yang disampaikan oleh para ulama kita dahulu. Dari Imam Syafi'i, dari Imam Ja'far As-Shadiq semua. Tentu hari ini kalian harus, karena selama itu adalah amaliyah, itu adalah dari ijtihad mereka. Tentu ijtihad mereka tidak akanlah benar untuk zaman ini. Tadi, inna dhanna, tidak bisa agama ini dengan don. Kata Allah, wa ma aksaruhum illa dhanna. Kebanyakan manusia itu hanya dengan don. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Inna allaha alimun. Sesungguhnya manusia itu dalam perkara-perkara apapun dengan sangkaan saja. Tapi kata Allah, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak sedikit pun memberikan kebenaran. Itulah inna allaha alimun. Itulah Allah itu ilmiah. Ilmu itu ilmiah. Alam. Ulama. Amal. Alam. Ulama, amal, tadi semua, ya. Itulah tentang dia. Itulah karena alam ini sendiri adalah ada al-alamu mir'atu al-haq, perwujudan dia. Semuanya, sahabat. Jadi mari kita pahami secara global tadi semua supaya kita mengerti kenapa Abah sekarang mengajak kembali pada Allah. Bukan hanya salat, tetapi temukan Allah pada salat. Bukan pada dikir, temukan Allah pada dikirmu. Bukan pada one day one jude, temukan Allah pada dirimu. Bukan hanya rame-rame di kuil, temukan Sang Buddha Gautama. Bukan hanya rame-rame di gereja, temukan Tuhan. Tuhan Bapa. Dari semua. Kenapa kita ini terjebak dengan istilah? Orang Sunda bilang air itu adalah cai. Orang Indonesia bilang air itu adalah air. Tapi orang Sunda bilang cai. Orang Arab bilang moya. Orang Jawa bilang banyu. Orang Inggris bilang water. Ini manusia terjebak dengan bahasa. Karena banyakkan kita manusia masih berada pada selalu terbatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga Tuhannya pun dalam ibadah di kotak-kotak pada ruang dan waktu. Pada Tuhan itulah yang meliputi ruang dan waktu. Yang meliputi seluruh jihad. Tapi dia tidak ada pada ruang dan waktu. Ruang dan waktulah ada pada Allah. Ingat itu sahabat.
Maka hari ini senjatanya yang Abbas ajarkan, sebetulnya Allah menghendaki kemudahan. Karena agama sudah menjadi politisasi. Agama adalah karya manusia yang ingin menguasai manusia lewat spiritual. Karena manusia pada saat dikaitkan pada Tuhan dengan siksa, dengan segala macamnya, itulah manusia beragama dengan takut, bukan dengan cinta. Padahal Tuhan mengajarkan kita di alam ini dengan cinta. Maka apa? Dunia ini tentang tauhid. Karena Allah sudah mengatakan dahulu bumi dan langit itu satu. Kemudian aku pisahkan. Tuh. Maka tujuan kita adalah kembali menyatukan. Menyatukan dalam segala pandangan kita. Bahwanya dialah satu-satunya pemain itu. Pada wujud titik sifat Muhammad itu. Muhammadlah segala wajah yang ada ini. Yang disebutkan dengan kullu syai'in halikun illa wajahu. Sekullu syai'in, setiap sesuatu itu adalah halikun. Kau sebut alam, kau sebut makhluk, kau sebut syai'in, kau sebut kaon atau kainat jamaknya, semuanya ada hanya satu. Tadi semua. Inilah konsep kita di akhir zaman ini. Kalau mau selamat, kembali pada dia, kembali pada titik itu. Kalau kembali pada titik, berarti kamu muraqabah, kembali pada sifat, kembali pada Muhammad. Kembalilah pada Muhammad. Wahai juga sahabat Kristen dan lain sebagainya. Muhammad ini, betul kata kalian, bukan Muhammad yang di Madinah. Pahami dulu ini. Ya, karena Muhammad yang di Madinah itu adalah bukan Muhammad, tapi Ahmad yang sudah melahirkan Muhammad. Ahmad yang sudah menjadi Muhammad. Islam yang sudah jadi Muslim. Iman yang sudah jadi muhsin. Sujud sudah menjadi masjid tubuhnya. Sudah menjadi innama ya'muru masyajidallah. Jadi begitu kalian gak usah membenci Islam dengan Islam Muhammad, menjelek-jelekan Muhammad sebagainya. Ya. Inilah kalau kita ingin, mari kita satukan semua. Sebagaimana lihat, ya Allah setiap hari ajarkan kita bagaimana menyatukan sehingga mendapatkan rasa yang enak. Ibu-ibu setiap pagi memasak. Di situ ada garam, di situ ada merica, di situ ada bawang merah, di situ ada bawang putih, ada cabai, ada apa, ada makanan yang dimasaknya. Disatukan dengan air. Sehingga kamu begitu kamu cicipi rasa yang enak. Karena memang tentang tauhid. Diajarkan tentang tauhid oleh Allah. Kepada apapun yang kalian makan, temukan Allahnya. Maka itulah kenapa pada ikan, orang ahli ilmu menemukan omega 3. Bukan omega 3. Dia itulah Muhammad. Yang memberikan dampak. Tapi karena dia pun Muhammad hanya utusan saja. Untuk membawakan kebaikan pada ikan yang kau makan itu. Dialah Allah. Sesungguhnya. Tidak ada api yang panas. Dialah Muhammad itu. Ya. Hakikatnya. Maka sesungguhnya hidup ini tentang Muhammad. Jadi tolong buat teman-teman dari Hindu, Buddha semua, teman-teman Abah semua. Marilah kita kembalikan pada titik. Tanpa lagi memandang, tertipu demi semua. Jadi istilah Muhammad itu sahabatku, istilah Islam. Silahkan kau mau judul Buddha, Hindu, silahkan kalau bagi Abah gak ada masalah. Tapi pola hidupnya adalah Islam. Karena itulah agama di sisi Muhammad. Dan Muhammad itu sudah ada sebelum ada Adam. Sebelum ada makhluk. Karena Muhammad itu perwujudan Allah. Itulah yang kata Abah juga. Sekarang ilmu fisika sudah membuktikan antara foton, fermion, dan boson. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Itulah nanti yang akan Abah bahas. Kenapa di Candi Borobudur itu paling baik kalau kita bahas. Karena di Candi Borobudur itu adalah manusia dibagi 3 kelompok. Tingkat kesadaran. Kesadaran rendah, infrasonor. Kesadaran tengah, sonor. Barulah kembali pada kesadaran Tuhan, ultrasonor. Sahabat. Ini tentang kesadaran. Itulah kenapa di Islam sekalipun sahabat Islam. Bahwa sesungguhnya adalah Muhammad itu mi'raj. Naik di lapis 7 langit kesadaran. Tetapi kesadaran Muhammad itu pada kesadaran Rasul-Rasul sebelumnya. Maka ada Adam. Ada Yahya. Ada Yusuf. Ada Idris. Itulah kenapa kesadaran nafsul mutmainah itu Idris. Itulah kenapa kisah di Islam. Idris itu sudah di sorga. Iya. Cuma kalian nggak ngerti aja hakikatnya. Dia tahu dongeng. Idris tertinggal senal di sorga. Sehingga percaya sorga itu di sono. Inilah yang harus dirubah hari ini. Kalau tidak, seberapa kiainya pun kamu. Seberapa jago 12 pannya kamu. Hidup di zaman ini. Sudah dibuktikan. 1800 pondok bermasalah.
Menteri agama bermasalah. Bahkan jangankan bermasalah itu kalau bukan urusan dunia. Kalau Menteri ESDM mencuri tambang, timah masih wajar. Dia di Depag ini dicuri ada kuota haji. Berarti beragama ini sudah Tuhan pun ditipu. Yang dijual adalah dikorupsi ada Al-Quran. Coba bayangkan. Al-Quran kata kamu kalam Allah. Tapi ditipu. Tuhan pun ditipu. Ini paling parah nih Islam sebetulnya. Tadi semua. Saya tidak menemukan negara. Tadi semua. Ya, maaf. Tadi semua. Ya. Ini yang harus dipahami. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain. Jadikanlah bisnis. Bis jarak sana ke sini. Jualan bis. Tadi semua. Dengan jualan angan-angan. Tadi semua. Inilah yang kita harus rubah hari ini. Manusia tidak boleh lagi ditipu dengan atas nama agama. Manusia tidak boleh lagi dimiskinkan atas nama agama. Tadi semua. Akhirnya agamanya yang rusak. Ya. Jadi wahai saudaraku. Agama itu di sisi Allah tetap Islam. Inna dina indallah Islam. Tapi Islam bukan merek agama. Kata Abah juga. Seolah-olah. Itulah kenapa Allah suka menyebutkan dirinya adalah Samsun. Karena semua cahaya itu dari matahari. Tidak ada planet yang punya cahaya. Semuanya pantulan dari cahaya matahari. Itulah juga bintang Kaukabun. Kaukabun juga adalah matahari. Karena dia punya cahaya sendiri. Tuh menggambarkan Allah lah yang punya hidup sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Yang lain itu adalah menjadikan planet dan satelit yang hidup daripada orbitnya matahari itu. Atau bintang itu. Pahami ini. Ya. Maka hidup di hari ini tentu adalah metodologinya adalah berbeda. Karena tantangannya berbeda. Maka orang-orang yang mengaku agama hari ini justru sedang diuji oleh Tuhan. Ya. Daerah-daerah yang sangat agamais. Ya. Perempuannya aja ikut berjamaah sholat di masjid. Tapi dilibas oleh air. Semua. Ya. Karena kesadaran ketuhanannya tidak ada. Inilah yang harus kita bangun hari ini. Tanpa kemarahan. Abah ingin menyatukan semuanya. Wahada yuwahidu tauhidan. Ayo kembali pada titik. Minimal kamu makom muraqabah. Menyaksikan Muhammad pada segala apa yang wujud. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Jadi wahai sahabatku Kristen. Bukan Muhammad. Jangan kamu benci Muhammad. Karena Nabi Islam itu bukan Muhammad. Tapi Ahmad. Ismuhu Ahmad. Ya ingat itu. Yang dia telah melahirkan Muhammad. Karena itulah perjalanan Adam. Sampai beliau itulah. Yang melahirkan Muhammad. Khotamun Nabiyyin. Khotam. Dia sudah sampai pada penghujungnya. Sudah alhamdulillah. Dari semua sahabat. Ya. Maka dalam perjalanan ini marilah kita. Kembalikan kepada. Itulah kenapa alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu 5 huruf. Ya. Tadi semua. Kenapa alhamdulillah itu diawali dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu bismillahirrahmanirrahim. Ngerti apa itu alifnya. Apa itu titik baknya. Apa itu shinnya. Maka alif lamnya. Mimnya. Sampai ketemu Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Baru kamu akan ngerti alhamdulillah. Seluruh puji. Adalah. Hamidah yahmadu hamdan. Hamidah yahmadu hamdan. Alif lam menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji milik dia. Segala sesuatu berasal dari titik itu. Jadi kalau menurut Abah hari ini adalah marilah kita hilangkan kebencian antar agama. Karena kita telah digunakan direkayasa oleh sekelompok pemodal supaya kita tidak damai. Begitu manusia tidak damai di dunia ini, dia tetap miskin. Begitu dia miskin, maka pemodal itu adalah ingin menggunakan kebodohan kita untuk jadi jongos. Ingat itu. Menjadikan kamu jongos dengan judul agama. Supaya kamu tergantung pada itulah Dajjal. Semuanya akan tergantung. Itulah kisah Dajjal. Yang harus dipahami juga. Dari semua. Tapi ternyata semuanya ada pada diri. Hamdan adalah masdar. Hamidah yahmadu hamdan. Hamdan itu masdar. Asalnya dari sodrun. Pujian itu datang pada hati. Ya. Karena hati yang sedang dipuji. Maka kehancuran manusia di dadanya, di hamdan, tadi semua. Di sodrun ada kolbun, kolbun ada syagopun, dalam syagopun ada lubun, ada syir. Disinilah kehancuran atau kebahagiaan manusia dada. Dan pujian pun adalah alhamdulillah, adalah dari kata hamidah yahmadu hamdan, dia adalah masdar, karena dari sodrun dada.
Hati, di dalam dada ada kolbun. Disitulah hati. Sehingga manusia itu, setiap manusia adalah senang dipuji. Ya, hati senang mendapatkan pujian. Alhamdulillah itu adalah mubtada. Tadi semua. Dan mubtada itu adalah rofa, tinggi. Jadi setiap yang dipuji itu maha tinggi. Ya, semua. Maka ketika disambungkan dengan Allah, alhamdulillah. Nah itulah, maka jangan sampai kehilangan Allah. Tadi semua. Ya. Dan itulah kenapa yang memuji akan mendapatkan. Karena pada saat yang memuji kepada yang dipuji, menemukan Allah, maka dia sesungguhnya di situ adalah sudah zikir. Ya, apapun zikir. Tadi semua. Ya. Itu ya sahabat, sesungguhnya tadi semua. Mari sekarang kita jelajahi tentang, ya. Sekali lagi bahwa silakan kamu yang di makom wahdatus syuhud menyaksikan makhluk tapi menyaksikan Allah. Atau sekalian yang sudah lebur kepada makom musyahadah, hilanglah Muhammad dan tadi sudah lebur pada Allah, pada rasa, kembali kosong. Tadinya kosong, tadinya kapas, sekarang jadi benang. Sekarang kamu benangnya hilangkan, kembali lagi, tapi kamu sadar adalah diam. Kenapa di situ harus diam? Karena kembali lagi kamu menjadi kapas. Ya, diam dalam faham. Faham. Sebenar-benarnya diri batinku adalah Muhammad. Diri batinku Allah. Diri dohirku Muhammad. Tapi ini yang kemarin dari teman-teman Kristen. Jadi Muhammad di situ bukan pada Nabi yang meninggal di Madinah. Ya sahabat. Nah, ini ya. Hakikat Muhammadiyah semuanya. Makanya tadi, seluruh agama di dunia apapun pasti menceritakan Muhammad. Kalau kalian jeli, mau Hindu, Tripitaka. Maka kenapa di dalam kitab Weda, itu ada kisah Haruta wa Marut. Juga ada kisah itu pada Kristen. Ada kisah itu pada Al-Quran, Haruta wa Marut. Tadi semua. Jadi pahamilah, semua datang dari titik bikana makana biyakunu mayakunu. Wawujudul awal ini semua berasal dari Muhammad. Segalanya. Itulah maksud laolaka, lama khalaqtul aflak. Pada saat Allah ingin dikenali, anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi, tertutup. Aku ini goibul goib. Allah tajali kepada Allahu nur. Yang dalam wujud Muhammad. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka jangan lagi jahil memandang kemanapun. Adalah hanya Muhammad. Yang sholat pun Muhammad. Yang melihat Muhammad. Yang mendengar Muhammad, yang bicara Muhammad, yang hidup Muhammad. Ingat itu, ya. Ya, walaupun Muhammad boleh di agamamu, di agama lain boleh disebut lain. Dan la tataharaku zarratun illa biidnillah. Tidak bergerak satupun karena si titik itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita ngaji Johar Maknun, jangan tertipu dengan Johar Maknun, ketemukan Allahnya. Kita ngaji Alpiyah, jangan tertipu dengan Alpiyah, temukan Allah pada Alpiyah. Itulah kenapa menggunakan nun, wikoya. Zaiduna, Zaiduni. Nun itu Allah. Jangan sampai mengkaji hilang Allah. Ya. Jadi tafakur, berpikir, ya, jangan sampai kehilangan Tuhan. Contoh, begini saja contohnya. Misalnya kamu ditanya, rezeki kamu apa? Saya kerja. Rezeki kamu apa? Nelayan. Rezeki kamu apa? Bercocok tanam. Tanaman apa yang kamu tanam? Saya menanam pohon mangga. Tapi sadari, mangga ditanam itu sama bapakmu. Rezeki yang kamu makan sekarang dari bapakmu. Tadi, bapak menanam digerakkan oleh hati bapak. Tapi hati bapak digerakkan, sadari bahwa sesungguhnya hati bapak digerakkan oleh ruh atau jiwa bapak. Sementara ruh digerakkan oleh Allah. Berarti kembali. Itulah. Kalaupun kita mengaji Johar Maknun atau Alfiyah. Temukan nun di ujungnya. Kalau tidak menemukan Allah dalam perjalanan apapun yang kau tafakuri. Berarti itu tafakur yang menyingsal. Ya, maka bahasa ada tafakur, ada berpikir. Beda berpikir dengan tafakur. Tadi semua. Ya. Tafakur itu justru menemukan Allah di penghujung perjalanan berpikirmu itu. Akan melihat Allah pada apapun yang kau lihat. Mendengar Allah pada apapun yang kau dengar. Menyaksikan Allah pada segala apa yang maujud. Inilah yang disebut tadi. Ya. Maka mari kita lihat karena yang bertanya dari teman, dari beragama Buddha.
ya, buat sahabat Abah di Jawa Tengah tadi semua, ya. Kenapa katanya foto Abah yang di belakang itu adalah mirip adalah Dalai Lama katanya gitu kan tadi semua. Ya, kalau bagi Abah, Abahlah Dalai Lama. Abahlah Paus. Tadi semua. Abahlah Muhammad. Tadi semua. Abahlah Sang Buddha Gotama. Gitu. Katanya, akulah Atman. Akulah yang Widi. Tadi semua. Akulah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itu. Apa yang ngomong yang dalam ini tadi semua ya. Tadi semua ya. Mari kita lihat dari Borobudur saja supaya kamu nggak benci pada Buddha. Ya, maaf, bahkan banyak teman Abah. Kalian tahu kan Dahlan Iskan sekarang masuk Buddha. Tadi semua. Silahkan. Kalian penyadaran yang tinggi akan menemukan rasa berserah diri itu nyata pada Buddha. Tadi semua. Itulah kehebatan Jack Ma. Ya. Sehingga dia menggerakkan tubuhnya pun menyaksikan Sang Buddha. Tidak mampu dia bergerak, bahkan adanya dia akan adanya Sang Buddha. Nah, gitu bahasanya kan. Nah, itu. Kamu itu belum apa-apa sudah negatif pikirannya. Marilah kita sekarang ini. Innallaha wasi'un alim. Ya. Borobudur dari Boro artinya candi. Ya. Budur artinya di atas bukit. Karena manusia itu akan kembali kepada bukit. Nabi Adam ketemu Jabal Rahmah. Nabi Nuh di bukit Judi. Bukit. Musa di bukit Tursin. Kemudian Muhammad di Jabal Nur. Tadi semua. Borobudur adalah Boro artinya adalah bukit yang artinya adalah di puncak kesadaran. Itulah Lailatul Qadar. Itulah Sidroh Al-Muntaha. Itulah perjalananmu. Wa inna ala rabbikal muntaha. Sesungguhnya akulah Rob penghujungmu. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kembali kepada dia. Secara tanajul kamu datang dari dia. Tapi secara tarki kamu pun kembali pada dia. Tapi pergi dan datang pada dia bukan pergi dari satu tempat ke tempat, tapi kesadaran yang ditumbuhkan. Bukan HP-nya yang dilempar-lempar. Tetapi adalah SIM card yang kesadaran SIM card-nya ditingkatkan. Dari tadinya yang tidak sadar pada cinit-nit, sekarang pindahkan si SIM card itu pada Android. Jadi bukan berarti si HP pergi ke Masjidil Haram, si HP pergi ke Masjidil Aqsa. Diam. Maka Muhammad itu pada saat Mi'raj, kasurnya masih hangat, airnya masih menetes. Dan Allah menggunakan isim nakiroh lailan. Tadi, pahami perjalanan ini. Jadi jangan Nabi Muhammad pergi ke langit ketujuh, pergi ke sebuah kota, Masjidil Aqsa. Berarti kalau begitu Allah masih berada di kotak-kotak pada ruang dan waktu. Itulah yang Abah katakan tentang kesadaran. Jadi HP diam. Tapi adalah kesadarannya di Pentium dari 2G naik ke 3G. Kamu kan bisa saksikan betapa berbeda dari 2G ke 3G. Masih diam, kamu tingkatkan lagi kesadarannya. Dari 3G ke 4G. Kecepatannya berbeda. Karena sekarang udah naik buruk. Dari 4G ke 5G. Lihat, maka dunia ini tidak akan berhenti. Allah tunjukkan dirinya. Bahkan dengan AI, dengan apa. Sementara kamu masih menggunakan senjata yang digunakan 1000 tahun yang lalu. Wahai sahabatku, tidakkah pernah belajar apa Nabi Muhammad menggunakan nahu, ilmu sorof, ilmu tajwid, ilmu ini, ilmu itu. Nggak perlu. Karena pada saat itu tidak perlu senjata macam-macam. Tapi seiring dengan waktu ilmu itu berkembang. Diawali 200 tahun dengan ulama-ulama Imam Mujtahid. Apakah kamu akan diam di situ? Inilah juga kebodohan dalam beragama. Kau berengus akalmu. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Sementara Tuhan mengatakan, inna donna la yugni minal haqqi syai'a. Don itu tidak bisa menunjukkan kebenaran. Inna Allah alimun. Itulah baginda Nabi bersabda, al-islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Wa amaliyun. Perbuatan. Maka di penghujungnya, bukan tentang sholatmu, puasamu, dikirmu, riadohmu. Tapi seberapa kamu adalah merasakan rasanya Allah. Membuktikan Allah. Ruhama'u bainahum. Menyayangi. Melambangkan segalanya dengan cinta. Kok ikat semua ini dengan cinta. Maka seolah-olah tulisan cinta itu love.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seolah-olah cinta itu. Cinta itu adalah satu. Mahabbah. Cinta. Ya. Menyaksikan pada dohirnya Muhammad. Menyaksikan pada batinnya Allah. Love. Ya. Sahabat, inilah yang harus dipahami hari ini. Maka hari ini kata Abah, kenapa Abah bicara ini? Karena Abah menyaksikan semakin ke sini. Islam semakin terpuruk. Keyakinannya semakin tergerus. Tadi semua kebahagiaannya hilang. Allahnya hilang. Beragama tapi tidak bertuhan. Tidak menyadari Tuhan. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dikirnya la ilaha illallah. Makin ganas dia adalah menjajah Tuhan. Tadi semua. Ya. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah. Tidak pernah menyaksikan Tuhan. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetap saja. Nabi yang sudah mati. Bagaimana kamu akan bersyahadat? Itulah kenapa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Dan selalu ada uswah hasanah. Kalau Allah bicara uswah berarti kepada orang dohir. Yang bisa mempraktekkan bagaimana Allah, bagaimana Muhammad. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu bukan dikira-kira. Kamu harus bisa melihat. Membuktikan. Membenarkan. Pada ayah ruhanimu itu. Sifat sidik, patonah, tablik. Adalah pada tubuhnya. Itulah sesungguhnya adalah Muhammad itu adalah yang harus dipahami. Maka sifat ini ada pada semua orang. Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Dialah khobar mubtada. Dialah wujudnya Allah. Dohirnya Allah. Sahabat. Ya. Maka inilah. Sekarang sudah bisa lagi tidak mengelak. Tauhid ini sudah dibuktikan oleh fisikawan tentang foton, tentang boson, tentang fermion. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah, tadi semua. Ya, kalau dalam Candi Borobudur itu tadi nanti ada kama datu, rupa datu, arupa datu. Di dalam Hindu juga sama. Ya, tadi maka pahami tentang kasta, Sudra, Waisa, Brahma, sama aja pada dasarnya. Tadi semua adalah apa namanya? Wisnu, Brahma, dan Siwa. Semua. Ya, pahami. Borobudur itu sahabat adalah hanya tanah yang dibungkus. Tapi yang ingin diperlihatkan adalah strata. Seperti yang memperlihatkan pada diri kita adalah Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Sama saja sebetulnya. Maka kata Abah, agama itu Islam semuanya. Karena semuanya dibimbing oleh Muhammad. Tapi bukan Muhammad yang di Madinah. Muhammad yang ada sebelum ada makhluk. Dialah wujud Allah. Maka dia nanti akan melahirkan avatar-avatar. Bayangan-bayangan dia yang mulia. Atau bahasanya poton itu akan mengelompok pada dia. Si boson itu. Yang dibungkus oleh Nur Muhammad tadi. Manusia makhluk itu ada hanya tentang Nur Muhammad. Dengan kadar yang berbeda-beda. Makanya tadi ada ultrasonur, sonur, dan infrasonur. Tadi semua. Manusia-manusia unggul. Maung. Manusia-manusia pilihan. Atau Rasul dan Nabi atau wali mursyid adalah merupakan poton yang bergulung pada diliputi dengan cahaya fermion adalah Nur Muhammad dari semuanya. Ini yang harus dipahami ya. Borobudur itu ada 10 lantai, sahabat. Karena perjalanan manusia itu sesungguhnya adalah dari 0 menuju 0. Manusia itu dari kosong menuju kosong. Ini yang diajarkan oleh saudara kita. Inilah yang dilakukan Sang Buddha Gotama. Adalah dari kosong kembali kepada kosong. Maka perjalanan manusia itu sampai di angka 9. Itulah tentang Wali Songo. Ya. 9. Angka kesempurnaan. Ya. Maka pahami. Ya. Bukit hamparan kebajikan. Jadi seolah-olah Borobudur itu 10 lantai. Bukit kehamparan kebajikan 10 tingkatan bodhisatwa. Dari semua. Perjalanan dari kosong menuju kosong. Dan kita hanya sampai kepada 9, kembali pada kosong. Maka kata Abah juga. Mulai 2025, 9. Maka gelombang ini sudah akan, kata Abah juga. Portal kehidupan ini sudah berubah. Sebenarnya. Cuma kebanyakan manusia nggak paham. Ya. Maka perjalanan angka itu hanya 9. Ya. Maka itulah kata Abah juga. 9, angka yang luar biasa. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 18 itu 1 tambah 8, 9. 9 kali 2, 27. 2 dan 7 adalah 9.
9 kali 4, 36. 3 tambah 6 adalah 9. Terus sampai 9 kali 9 adalah 81. 8 tambah 1 pun adalah 9. Karena inilah perjalanan kosong menuju kosong. Dari kamadatu, rupadatu, arupadatu. Dari Islam, iman menuju ihsan. Cuma untuk naik ke ihsan harus Islam. Itulah kenapa Nabi mengatakan utlubul ilma. Bukan utlubul ulum. Satu ilmu dulu. Tauhid. Supaya kamu bisa fana. Supaya kamu bisa naik ke iman. Membuktikan iman. Untuk sampai di puncak ihsan. Utlubul ilma. Maka Nabi mengatakan utlubul ilma. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bukan mukminin mukminat. Ingat, beda muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Muslimin muslimat, dia orang laki-laki dan perempuan yang sudah berserah diri. Itulah muslimin. Maka tadi, di Candi Borobudur yang paling bawah itu adalah kamadatu. Maka disitulah alam ego. Alam serba aku. Disitulah kamadatu. Maka itulah sahabat, perjalanan manusia adalah tentang hakikat angka 9 tadi semua ya. Itulah kenapa masna, wasulasa, warubah 2, 3, 4, 9 ya. Pahami 9 semua ya. Tetapi yang harus dipahami masna bukan isnen, sulasa bukan adalah salasa, kemudian rubah bukan arba. Pahami juga di situ. Selalu nurun ala nurin, ada pangkat. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Nurun ala nurin. Cahaya Muhammad Samsun, Badrun pada cahaya Samsun. Ingat itu. Ini juga harus dipahami. Dari raja kawin istrinya 4. Inilah kadang-kadang salah kaprah tadi semua. Ya. Pahami ya. Maka disitulah ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Harus ahad, jam. Maka syariat pada tubuhmu. Tarekat pada hatimu. Hakikat adalah pada jiwamu, ruhmu. Ma'rifat pada sirmu. Adalah 4/4. Syariat 1/4 dirimu. Tarekat 2/4 dirimu. Hakikat 3/4 dirimu. Kemudian ma'rifat 4/4 alias 1. Karena kembali, kita disuruh kembali pada 1. Tadi semua. 1 Allah. Artinya kamu kosong. Maka nanti dosa kayak apapun dibagi kosong. Hasilnya Allah. Amal sedikit sekalipun dibagi kosong, tak terhingga. Ya. Amal sebanyak apapun dibagi kamu syirik. Karena nggak ada bedanya. Maka itulah sesungguhnya kalau kalian ngerti tauhid. Bukan berapa lembar baca Quran. Tuhan nggak berpengaruh dengan hurufmu. Tuhan nggak berpengaruh dengan rokaatmu. Kalau Tuhan itu yang Tuhan berpengaruh dengan itu. Itulah karena manusia nggak ngerti hukum Tuhan. Maka kata Abah juga tadi malam. Walaupun kamu dinikahkan oleh seorang naib, disaksikan oleh 1 miliar ulama, berdoa semua. Datang ke Abah 10 tahun kemudian, bahwa saya belum punya anak. Tuh. Karena anak itu bukan oleh doa ulama-ulama itu. Tapi ada perempuan datang orang tuanya nangis, bah anak saya hamil duluan. Saya tanya anaknya di mana kamu, di kebun pisang. Ada pengaruh doa itu. Bagi Tuhan bukan begitu. Bagi apa namanya boson. Apapun. Semuanya kebaikan. Nah inilah kamu tuh gak ngerti hukum Tuhan. Hukum Tuhan diatur-atur oleh hukum manusia seenaknya. Yang tahu Tuhan hanya Tuhan. Maka itulah. Dibagilah kita jasad, hati. Adalah ruh ya. Dan kalau buat teman itu ada. Dan Buddha. Tadi semua ya. Islam, iman, ihsan. Adam, Muhammad, Allah. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka itulah. Kamadatu. Kama adalah hawa nafsu. Ada sirun iblisiyah. Sahabat Islam menyebutnya sirun iblisiyah. Inilah Baitul Muharram, perut. Baitul Muharram itu ini. Karena Allah mengatakan Baitul, apa namanya, Masjidil Haram, Baitul Muharram, itu Masjidil Haram belum ada. Dan inilah Masjidil Aqsa. Subhanallah di asra bi'an lailam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas Baitul Makmur. Maka Allah bicara Baitul Muharram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Makmur, barangnya itu belum ada. Manusia saja yang bikin-bikin. Semua. Dan Allah itu tidak terjebak pada fisik. Pada ruang dan waktu.
Sesungguhnya perjalanan dari Sirun Iblisiyah, Sirun Muhammadiyah, Sirun tadi dikirnya melewati 3 latifah. Itulah kesadaran yang harus dibangun. Dari kesadaran Adam, naik kesadaran Yusuf, Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris. Maka ayo hidup ini belajar. Jadikan semua orang yang ketemu guru. Jadikan semua tempat adalah sekolah. Karena hidup ini adalah sekolah tanpa libur. Buat si jiwa mengambil pelajaran. Tadi semua ya. Supaya si jiwa sekolah. Kalau tidak maka kamu akan di neraka. Itulah kata Nabi, nanti di neraka. Seumur-umur. Lahir lagi. Terus tidak ada ujungnya. Kalau maaf buat saudaraku yang Buddha, reinkarnasi yang tidak ujungnya. Dari semua. Masuk ke segala bentuk binatang. Dari semua. Aduh, kalau susahnya kalau belum menyaksikan dengan mata batin susah ya. Ingat, di dalam Candi Borobudur itu sahabatku, maka tadi orang Buddha juga nggak boleh menghina orang Islam. Karena Islam juga lebih mengerti. Hanya beda bahasa. Tadi semua. Kalau orang Inggris bilang water, kalau orang Jawa bilang banyu, orang Arab bilang moya, orang Sunda bilang cai, hanya itu saja. Istilah bahasa dari semua. Maka juga tentang Sirun sama, istilah-istilah Buddha itu sama. Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Itu tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Adam, Muhammad, hanya beda saja. Yang satu sumbernya dengan bahasa Aramik. Ada lagi yang satu berasa dengan bahasa Hijaiyah, Arabik. Ada yang pakai bahasa Arabik, ada yang pakai bahasa Aramik, ada yang pakai bahasa Ibrani. Dan Quran itu banyak menggunakan bahasa Ibrani. Bukan bahasa Arab lagi ya. Banyak bahasa Arab, bahasa Ibrani. Tetapi dari bahasa Ibrani itu berasal dari bahasa Persia kuno. Persia kuno itu dari bahasa Palawa. Palawa itu dari bahasa Sangsakerta. Sangsakerta itu dari bahasa Sangkara Nirwana. Itulah bahasa manusia pertama yang ada di Sundaland, Indonesia. Bahasanya Adam. Bahasanya. Aduh, ini tadi. Ada 160 relief menggambarkan karma pada manusia. Maka ingatlah, pada selama kamu berada di kamadatu itu, hidup dengan nafsu, hidup dengan jasad. Kalau dalam bahasa hikam itu tadi semua, ya Abah tidak usah baca hikam, nanti nggak cukup waktunya. Tadi semua, ya. Adalah bagaimana hukum ya, di bawah ini berlaku, hukum tarik menarik, tolak menolak, hukum kesatuan. Maka kenapa kita ini harus bersatu? Bukan unsur hidrogen, ada unsur, ada senyawa. Kita ini harus selalu bersatu. Semua benda yang kamu gunakan sekarang karena berjamaah, natrium klorida, NaCl, buat pupuk KCl, kalium klorida. Air yang kamu minum H2O, bersatu. Tauhid. C22, H22O22, gula. N, urea. N sekian, C sekian. Hanya tentang N, C, karena memang di alam ini berlaku hukum kesatuan. Maka kata Abah juga, kalau kamu berseberangan dengan hukum alam, walaupun kamu istighosah 1 miliar orang, tidak ada pengaruhnya bagi Tuhan. Emang Tuhan itu apa? Emang bapakmu? Emang presidenmu? Nggak ada hubungannya, kata Abah juga tadi. Meniduri perempuan di samping pohon pisang. Kalau secara sunatullah ketemu, tetap dijadikan sama Tuhan. Tuhan itu menjadikan segala apa yang penting. Benar sunatullahnya. Kata Abah juga, walaupun memasukkan air, kamu orang gila sekalipun, paling kafir sekalipun, masukin air ke freezer, karena hukum sunatullah, beku dia. Tapi sekalipun, walaupun syekh sekalian, dia bacakan aji 1 miliar santrinya sekalipun, tapi masukkan air ke magicom, supaya membeku, sampai jebleh pun tidak akan jadi. Karena istilah karomah, mujizat itu selalu ditipu oleh manusia. Istilah-istilah itu, seolah manusia itu punya kekuatan. Ingat, kata Abah juga, mujizat itu Allah. Pada orang disebut dengan nabi disebut mujizat. Allah pada seorang wali disebut karomat. Allah. Maka jangan hilang Allahnya. Jadi pada saat manusia itu hebat, bukan dia, Allahnya. Maka ini pun yang sedang bicara juga. Jangan lihat di Abah satunya. Tadi semua. Maka silakan ke Abah datang profesor fisika. Abah debat dengan istilah fisika ketuhanan. Datang profesor biologi. Menggunakan biologi, datang profesor genetika, Abah bicara genetika. Abah datang kiai-kiai pondok pesantren, kita bicara ilmu nahu, sorof, mayan, mantek, logika mantek. Logika usul fikih, pakai logika, pakai jamul jawami. Silahkan.
Karena Allah itu innallaha wasi'un. Yang ngerti segalanya. Mau ngomongin apa aja ngerti. Bab cinta ngerti, bab perang ngerti, bab ekonomi ngerti, bab hidup ngerti. Karena dia sudah bukan dia. Allah itu mau mengetahui segalanya. Tadi semua. Apa kamu kira ngerti Allah itu senang dengan wallahu a'lam bishawab itu? Tadi semua. Ya. Itulah kesandaran manusia karena kebodohan dirinya. Wallahu a'lam. Tapi dia jahil pada dirinya. Semua. Ya. Mari kita pahami, sahabat. Jadi, kalau kamu ingin sesuatu, jangan pernah merasa jadi sesuatu. Inilah tentang perjalanan itu kosong. Inilah susahnya memang. Karena kita ini di kamadatu itu adalah di level bawah itu selalu ingin menunjukkan siapa diriku. Itu masalah. Ya. Jadi penggambaran karma pada manusia. Berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum kesatuan. Hukum getar vibrasi. Law of action tindakan. Hukum pasangan. Hukum sebab akibat. Kompensasi. Kemudian juga hukum kekekalan energi. Hukum relativitas. Hukum polarisasi. Hukum irama. Hukum gender di alam ini. Itulah kamadatu. Di situ kamu akan berlaku hukum gender. Berlaku hukum polaritas. Pasti ada gagal dari perjuanganmu. Karena kita adalah masih dalam makhluk yang masih, ini harus dipahami. Jadi kamadatu itu adalah tingkat Adam. Martabat basarun manusia. Kama adalah nafsu dan datu artinya dunia. Dunia yang diliputi hawa nafsu. Artinya dunia tubuh. Maka tadi, pada saat kita di alam ruh, kita ini udah ngerti Tuhan. Karena kita 100%. SIM card itu tahu bahwa yang dia tahu provider. Dia begitu masuk ke HP, kesadarannya pindah. Maka kata Abah, HP ini sudah berapa kali reinkarnasi dengan ruh yang sama. Pernah si Siemens, pernah si Sony Ericsson, pernah si Motorola. Namanya itu, dan sekarang si Oppo, si Lenovo. Tadi semua. Tapi dengan ruh yang sama. Demikian pula manusia sebetulnya. Kalau kalian ngerti. Nah kesadarannya sekarang ada pada si Lenovo ini. Atau pada si SIM card yang dimasukkan. Sebelum dimasukkan ditanya oleh. Maka kamu harus pada saat beli nomor pakai kakak. Siapa namamu? Di mana kampungmu? Gitu. Berapa nomor indukmu? Itulah. Maka begitu lahir kamu adalah. Harus akekah. Gitu kan. Disambut sebagai Rasulullah. Masukkan ke sini. Berpindah. Begitu masuk ke sini sampai 7 hari, kesadaranmu masih kesadaran ruh. Tapi begitu sudah lewat 7 tahun, kamu kesadaran si jasad. Kesadaran si HP. Hilanglah kesadarannya. Pada saat kesadaran si fisik ini bodinya, disebut kamadatu tadi. Kesadaran nafsu, maka kesadaran ruh menurun. Maka inilah kenapa kata Abah. Hari ini, sengaja Abah sudah setahun, dibudar badir. Karena memang Allah sudah siapkan teknologinya. TikToknya, YouTube-nya, Google-nya, Instagram-nya. Bahkan sudah lagi AI-nya. Nanti muncul lagi AI level 2. AI level 3. Robot nanti. Akan terus Tuhan menunjukkan. Ini gua. Gitu loh. Bukan lu. Maka Tuhan akan terus dohirkan dengan segala yang paling dohir. Inilah tentang dia semuanya. Tapi manusia sudah kehilangan dia. Beragama tak bertuhan. Dari semua. Inilah yang harus dipahami. Ya, kesadaran. Kamadatu tingkat Adam martabat basarun. Maka level 3 ke bawah. Adalah ultrasonur, sonur, infrasonur. Maka pada saat si SIM card itu masuk pertama ultrasonur. Itulah Adam. Turun ke sorga. Turun ke sorga. Turun dari sorga. Kemana? Ke bumi. Mana bumi itu? Badan. Yang bernama iblis itu. Maka ngomongin Adam, ngomongin iblis. Ngomongin Ibrahim, ngomongin Namrud. Ngomongin Musa, ngomongin Fir'aun. Ngomongin Yusuf, penjara. Ngomongin Yakub, buta. Buta si kameranya. Semuanya itu hanya tentang Muhammad dan Allah yang salah dipandang oleh manusia. Tadi semua. Ya. Sementara bawah adalah kamadatu. Tengah adalah rupa datu. Yang artinya rupa datu, rupa atau bentuk atau dunia bentuk. Maka diawali segalanya tadi. Dunia dari energi ke materi bentuk. Ingat itu. Maka sekarang ini sudah dipahami. Segala yang bentuk ini, yang dipukul bisa, yang semuanya tentang materi. Tapi semuanya itu adalah hanya energi. Dan semua energi itu ternyata hanya cahaya. Tuh.
Berarti semuanya hanya Nur Muhammad. Dan semua Nur Muhammad itu Nurullah. Kalau tidak kembalikan lagi kini, maka alam ini, apa yang dikatakan Nabi itu, punahlah manusia ini. Kisahnya. Maka hari ini Abah saya itu ingin menyatukan semuanya. Wahai sahabat Hindu, sahabat Buddha, Yahudi, Nasrani. Apapun keyakinanmu, sahabat Baduy, sahabat ini. Apapun nama Tuhan menyebutnya. Mari kita kembali kepada satu itu. Innama ilahukum ilahu wahid. Sebagaimana yang dirintis di Hindu, Buddha, Shiva, Wisnu. Sebagaimana di Buddha dirintis oleh tadi. Adalah tingkat kesadaran pada Candi Borobudur itu penggambaran adalah Islam, iman, ihsan. Jasad, kolbu, kepala. Kesadaran perut, butun. Kesadaran dada, Muhammad. Kesadaran perut, Adam. Kesadaran dada, Muhammad. Kesadaran Allah. Sidroh al-Muntaha. Dari semua ya. Maka wilayahnya semuanya pertarungannya di dada. Disinilah terjadinya. Miskin, kaya, susah, menang. Berlaku hukum sebab akibat tergantung seberapa sempit harusnya kamu lebarkan. Tapi kamu tidak akan lebar kalau kamu belum luber. Kamu tidak akan luber kalau tidak labur. Inilah jantung, ketupat, laku kang papat yang ada di sini. Maka silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi. Nah sekarang kan baru muncul tuh video dari orang Swiss sendiri. Suara Wisesa yang mendirikan negara Swiss adalah orang Sunda. Bukan Sunda, tapi Sundaland. Indonesia, Swiss dari Indonesia. Suara Wisesa. Maka bendera Swiss adalah begini. Adalah silih asa, silih asi, silih as, silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi. Adalah seperti palang merah. Itulah sesungguhnya kenapa sekarang di Swiss itu dipercaya. Karena mereka tidak menyebut-nyebut agama, tapi mereka ada bertuhan. Makanya uang dari penjuru manapun disimpan di Swiss, kamu merasakan. Karena Abah membuktikan bagaimana hidup di Swiss. Luar biasa. Orangnya ihsan. Semua, ya. Penjaranya ditutup karena nggak ada lagi yang maling. Karena manusia punya kesadaran. Kalau di kita kebalik, yang masuk buinya kiai. Semua, ya. Allahu Akbar. Bahkan Menteri Agama yang dibui itu. Tanggung-tanggung. Pantas kita negara paling tidak bahagia. Sementara mereka negara paling bahagia. Karena mereka aslama. Di Asia, Taiwan ke-22. Negara paling bahagia. Hanya Taiwan yang paling tinggi. Di antara negara Asia. Semua, ya. Allahu Akbar. Kita hanya teriak Allahu Akbar untuk memaki yang sono. Yang sono jawab lagi Allahu Akbar untuk memaki yang sana. Ini yang harus kita rubah hari ini. Maka kita harus mampu mengeliminir orang-orang yang kelihatannya adalah Islami. Yang apalagi ngaku-ngaku duriat Nabi. Itulah yang harus kita luruskan hari ini. Ya. Maka inilah hancurnya itu akibat mereka itu memakai jalur itu. Arupa datu artinya dunia tanpa bentuk. Maka itulah kembali nanti pada sorga itu adalah kepada mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotorot itu. Surga yang tanpa susu, tanpa madu, tanpa bidadari. Pada saat di kosong, pada arupa datu, alam tanpa bentuk, maka kamu bukan lagi apa. Tapi kamu adalah, semuanya sudah kembali pada kosong. Dan kamu hanya akan kembali kepada dia kalau kamu lebur pada kosong itu. Perjalanan dari kosong, tapi isi. Inilah tentang manusia. Kosong tapi isi. Inilah Hawa. Inilah Adam. Kosong tapi isi. Yang harus dipahami. Ya. Kemudian nirwana. Tentang nirwana juga sama. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro itu. Maka kalau dalam kitab Sirul Asrar ada surga tanpa bidadari, tanpa istana. Itulah Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Sekarang. Kalau kau sudah mampu wujuhu yauma idin nadhirah, berarti kau sudah merasakan surga Jannatul Firdaus sekarang. Jannatul Naim sekarang. Dan untuk tubuhmu, ruh jismani, Jannatul Ma'wa sekarang. Karena 4 tapi 1. Ya. Kamu sudah beginakan tadi, ya. Maka pada Borobudur itu di puncaknya itu ada stupa bentuknya kayak lonceng. Ya. Dan lonceng itu sebetulnya kalau di kita ketupat sama saja. Maka ketopek lonceng itu dibukir nong, nong, nong. Di gereja pun sama pakai lonceng. Treng,
Treng. Tapi di dadamu juga sama. Loncengkan, detupkan. Silakan. Kalau dengan nong kamu sadar pada Tuhan, bagus. Kalau dengan treng kamu sadar Tuhan, bagus. Tapi menyebutkan Allah, Allah nggak sadar Tuhan, burung itu. Inilah yang terjadi. Mulutnya nyebut Allah, Allah. Hatinya nyebut Allah, Allah. Otaknya tetap aja iblis. Inilah yang terjadi hari ini. Ya. Jadi bagi Tuhan itu terserah mansakan itu. Munakol kelonceng silakan. Mau pakai kita, secara kita pakai sholat. Tapi harus ngerti sholat. Apa mana sholat begini? Aslama, menyerah. Aku menyerah, aku menyerah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqi. Aku berpasrah padamu ya Allah. Itulah berserah. Kita harus pasrah. Tapi rasakan tasjid. Dua tangan dan kepalamu itu tasjid. Itulah kamu berasal dari nurullah. Kamu itu berasal dari nur. Kemudian berdirilah alif nar. Karena sifat api itulah yang berdiri. Tapi ingat. Di situ ada nar, ada nur. Barulah kamu ruku lam awal. Kamu sujud lam akhir. Duduklah hu. Sesungguhnya yang sedang sholat itu alif lam lam ha. Pada kepalamu mim ha mim dal. Tapi kalau penyadaran sahabat kita lewat lonceng juga boleh saja. Atau Jack Ma dengan lewat tai chi. Tapi dia mengatakan siapa yang bergerak ini? Kalau nggak ada hidupku nggak ada gerak ini. Jack Ma lebih ngerti. Tadi semua. Nah inilah kadang-kadang aneh bin ajaib. Islam malah nggak ngerti. Tadi semua ya. Dan ingat di Borobudur itu ada 504 patung. 504 itu 9 Pak. Tadi semua. Ada 504. Adalah 9. Kalau di kita masna wasulasa warubah 4, 9 ya. Maka di kepala kita 7 lubang, di bawah kita 2 lubang, itulah wali songo. Jadi wali songo itu ada pada dirimu hakikatnya. Tutuplah penglihatan, kembalikan miliknya. Kamu bukan mata tapi basor, kamu bukan telinga tapi sama, kamu bukan mulut tapi kalam, kamu bukan hidung lubang hidung tapi napas, dan kamu kubul dubur. Adalah disitulah, Baitul Muharram, pengharaman semua ya. Untuk naik masuk pada Baitul Maqdis semua ya. Naik kepada Baitul Makmur. La, itulah la. Ini gedek mulut la melulu tadi semua ya. Dan ada 6 posisi tangan. 504 patung, ada 6 posisi tangan. Soalnya ada 6 iman. Aman iman Allah, iman malaikat Allah, iman. Maka di tangan yang pertama, tangan kirinya adalah tetap hanya tangan kanan yang berubah. Jadi ada 6 posisi tangan, tangan kiri tetap hanya tangan kanan yang berubah. Jadi tangan kirinya begini saja dia. Tapi yang tangan kanan adalah menutup, membuka, begini, tangan kanan. Itulah kenapa di Islam juga semua itu tentang kanan. Karena kanan itu ruh. Dan kiri itu jasad. Menerima catatan tangan kanan bukan tangan ini. Kamu beribadah dengan ruh. Itu kanan. Kamu yang celaka itu mal'un, almarhum dengan kanan, dengan ruh. Celaka itu al-mal'un dengan jasad binatang. Ini juga sama di Candi Borobudur. Buddha itu hanya tangan kirinya tetap. Yang berubah tangan. Menutup, membuka, begini. Nanti di ujungnya begini. Kembali sama, begini. Kosong. Kama datu, rupa datu, arupa datu. Dari semua ya. Pertama tangan tertelungkup di kaki tangan yang bersila. Itu di tingkat pertama. Kalau menemukan patung yang demikian berarti kita ada di timur candi. Silakan boleh kayak di Ka'bah. Ka'bah itu kan kenapa? Dari timur, dari utara, dari selatan ya begitu. Karena ujungnya begini. Maka sebetulnya Ka'bah itu nggak ada bedanya dengan Ka'bah. Karena bukan sedang bicarain batu yang ada di Mekah. Bukan sedang bicarakan adalah batu yang ada di Borobudur. Tapi ada sedang bicara pada jantung setiap manusia. Tadi semua. Ya. Maka kalau tangan terungkup, kaki tangan bersila. Kalau yang menemukan patung yang demikian berarti kamu ada di timur candi. Posisi tangan kedua di selatan, tangannya terbuka artinya memberi. Tangan kiri tetap, tangan kanannya membuka. Posisi tangan ketiga sebelah barat. Posisi tangan bertemu dengan tangan kanan. Sudah bertemu, ya. Artinya meditasi kholwat begini. Ini posisi Buddha. Sama saja kamu kan yang ajarkan kholwat, tangan tadi semua, ya.
Posisi utara, tangan kanan budak, telapak tangan terbuka ke depan, artinya perlindungan. Tangan kiri begini, tangannya begini. Tadi semua. Kamu sudah nanti Abah detailkan karena waktunya sudah tidak ada. Naik ke lantai 6, ya. Naik ke semua patung, ke semua arah, tangannya sama, jadi jempol dan telunjuknya menyatu. Di lantai 6 sampai ke 7 begini semuanya. Mau ke timur begini, mau ke sana, kamu siapapun Buddha, baliklah pada kosong Hindu, baliklah pada kosong Islam, baliklah pada kosong Yahudi, baliklah pada kosong. Ini adalah tentang jempol dan jari. Inilah seolah-olah Allah dan Muhammad, al-ulama wal umaro. Tubuh, jasad dan ruh kita. Kembalikan pada, tetapi yang memberikan pengajaran 3 ini. Maka kata Abah, ini ulama, ini umaro, ini adalah agniya, ini pukoro wal masakin. Harusnya bersatu. Pada saat, walaupun ini tebal pendek, ini panjang, yang tengah tinggi gede di tengah, tapi pada saat dia di atas piringmu itu nyatu. Sama tingginya, sama rendah, sama rendah. Maka itulah konsepnya. Baik pada kamu ulama, baik kepada kamu umaro, baik pada kamu agniya, baik pada siapapun, sama rendah. Karena kamu akan pulang ke Balikpapan. Mana yang balik? Kalau tubuhmu hanya sebatas yang Balikpapan, maka kau pulang sebagai binatang, al-malmun, bukan almarhum. Tadi semua, ya. Jadi lantai ke-6 ini adalah jari jempol dan telunjuk menyatu bentuk angka kosong, sementara jari lainnya berdiri, artinya sedang memberikan pengajaran. Tadi semua, ya. Jadi yang di dalam stupa tangannya jempol ketemu telunjuk, jari manis ketemu jari manis, artinya memutar roda kehidupan. Ini kehidupan ini akan berputar saja pada sisi orang itu. 6 posisi tangan Buddha tadi ketika digabung menjadi tarian Tuhan, drama Tuhan, ini semua. Itulah sekarang dipakai tari. Semuanya. Toh sama saja kan dengan Jackman. Nggak ada bedanya dengan sholatmu saja. Kalau kamu nggak ngerti aja sholat itu apa. Kamu hanya tahunya usolli tapi nggak sholat. Nah inilah. Menyedihkan hari ini Islam. Ya. Jadi itu saja intinya sahabat adalah. Maka dikatakan Borobudur itu dari bumi Sambara Budara. Borobudur melambangkan 7 tingkat kesadaran. Melambangkan 7 latifah nafsu. Menyadarkan 7 tingkat alam. Menyadarkan 7 lapis langit. Sebetulnya. Adalah disitulah kisah Isra Mi'raj. Atau 7 lapis langit. Dan 7 lapis bumi. Itulah Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Sahabat. Isyarah pada Buddha, isyarah pada Hindu, isyarah pada yang lain. Sama. Karena memang dari awal pun inna dina indallahi Islam. Tiada agama yang bukan Islam. Maksudnya tidak ada siapapun kau mengaku walaupun Islam sebelum kau berserah diri. Hindu yang berserah diri. Dan Abah menyaksikan sahabat Hindu malah berserah diri. Sahabat Buddha lebih hebat lagi berserah diri. Om Santi Santi Om. Terus sancai, sancai, sancai. Damai, damai, damai. Hidup ini adalah kedamaian, ketenangan. Dan kedamaian itu adalah setelah engkau mampu bebas dari penyakit kulitnya Ayub. Selama kau masih punya penyakit kulit, salah melihat, segala bentuk, maka engkau tidak akan pernah damai. Selama kau adalah masih buta mata hatimu, seperti Yakub, karena maka kau tidak akan juga mampu memandang. Ngaji Johar Maknun, hilang Allahnya. Ngaji Alpiyah, hilang Allahnya. Ngaji ilmu nahu, hilang Allahnya. Ini yang terjadi. Ya. Manusia ini sudah kehilangan Tuhan. Ya. Jadi, inilah sahabat yang harus dipahami. Maka, ayo bebaskan Yusuf dari penjara. Ayo bebaskan Yunus dari perut ikan. Ayo bebaskan, Adam dari iblis. Bebaskan Nuh dari banjir. Maka hari ini kata Abah, hukumannya berupa air. Di mana-mana kamu akan menyaksikan air. Karena inilah awal. Ya. Karena kamu tidak kembali kepada Nun. Nun adalah perahu Nabi Nuh. Kalau kamu tidak naik, kamu tenggelam. Karena ad-dunya barul amik. Dunia ini adalah lautan yang dalam, sahabat. Maka hari ini nggak memandang kamu jago
kiai sekalipun, nah memandang kamu seorang syekh sekalipun, nah memandang kamu itu seorang apapun, maka pada hidup di zaman ini kamu membutuhkan tauhid, wahada, yuwahidu, tauhidan, kembali pada dia. Kembali kamu hanya pada dua makom saja, muraqabah, musyahadah, wahdatul syuhud, wahdatul wujud. Silahkan. Dan kepada orang yang sudah wahdatul wujud, tidak ada lagi hulul, tidak ada lagi itihad. Karena nafi isbat. Kamu yang nggak ada, Allah tuh nggak ada separuh-separuh. Kamu nggak ada, dia yang ada. Kamu yang nggak ada, dia nggak ada. Nabah juga. Itulah kenapa sifat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat kita. Kalau kita masih berada di kamadatu, manusia dengan nafsu, masuk pada manusia alam bentuk rupa datu, alam materi. Sekarang manusia terjebak dengan alam materi, bahkan sorganya pun adalah dianggap materi. Padahal sorga materi inilah yang kalian bisa nikmati hari ini, sorga materi. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Marilah, karena hari ini alam Allah sudah menuntut beda. Nggak cukup kalian baca Yasin. Tapi sadari, siapa Yasin itu? Apa Yasin itu? Terapkan pada dirimu. Silakan baca Yasin, temukan Allah. Silakan baca Quran, temukan Allah. Silakan sholat duha, temukan Allah. Kau akan merasakan duha itu syukurmu yang luar biasa pada Allah. Pada gerakan sholatmu itu. Bukan untuk menjajah Tuhan. Silakan kamu tahajud, tapi siapa yang sujud pada saat sholat tahajudmu itu? Ya. Marikan kembalikan pada konsepnya. Abah sedang tidak merubah. Silakan yang Buddha, yang Islam. Kalau senang baca Quran, silahkan. Pintu untuk menemukan Allah itu kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu untuk ketemu Allah. Temukan Allah pada duhamu. Temukan Allah pada zikir. Temukan Allah pada khotaman. Temukan Allah pada manakibmu. Temukan Allah pada kebaktianmu di gereja. Temukan Allah pada ibadahmu di kuil. Temukan Allah pada diri. Tadi semua. Tapi dia ada kalau kamu tidak ada. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua buat sahabat-sahabat seperti biasa. Nanti malam kita ada pengajian biasa rutin. Kamis malam Jumat. Silakan yang masih belajar untuk zikir jahar, khotaman. Setiap Kamis malam Jumat. Ya. Terus lakukan, tapi Abah sarankan tingkatkan pada riyadhah tadi semua. Mulailah dengan nanti di Sa'ban, saum 10 hari. Kemudian 30 harinya Ramadan. Anggap itu sebagai adalah kita melaksanakan saum 40 hari. Tadi semua, ya. Itulah yang harus dipahami. Saum 40 hari. Kemudian mulailah ngabeti, belajarlah kita. Karena tadi persoalan manusia itu kamadatu. Maka manusia itu akan berlaku sebagai apa yang dimakannya. Maka pada Islam pun bukan hanya halal tapi thayyib. Tadi semua. Itulah kenapa selama 40 hari kamu tahan dari makanan-makanan yang bernyawa. Karena apa yang kamu makan akan berpengaruh pada karaktermu. Ya, ingat itu. Maka 40 hari berhentilah makan nasi. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak makan nasi, bisa jagung, kamu ganti dengan nasi, jagungmu berhenti. Tadi semua. Jadi intinya adalah bukan masalah nasi. Tapi apa yang menjadi penyusun tubuhmu dari mulai kecil sampai tua. Itulah ngabeti. Jadi tahan makan nasi. Kamu ganti dengan singkong, apa yang ada di tanah. Ingat, segala benda yang ada di tanah, kentang, bolet, wortel, akan membawa unsur tanah, down to earth. Menyadari kehidupan yang kita ini adalah betul-betul kosong. Ya. Itulah kemudian 40 hari. Kamu tidak boleh makan itu semua. Ayam, ikan, daging, semua. Karena sifat bahimia, sifat berebut, itulah sifat manusia yang selalu berebut dalam dunia ini. Maka saling menyakiti, saling ini, saling dendam, saling apa. Karena tadi sifat-sifat binatang tadi masih melekat pada tubuh sahabat. Ya. Barulah nanti kamu naik lagi setelah 40 hari, kemudian kamu juga adalah belajar, tidak tidur setiap malam Jumat itu. Jamukan dirimu, duduk dirimu. Tadi semua, ya. Inilah sahabat, supaya apa? Nanti pada saat kamu mi'raj, kamu ruhmu bisa lepas. Lagi tidurmu, ruhmu itu bisa pergi. Kalau jasadmu tidak lagi berat. Balon itu akan terbang. Kalau seandainya udara pada balon itu lebih ringan daripada udara sekelilingnya. Gaya gravitasi tidak berlaku pada tubuh. Itulah kenapa. Kalau manusia pergi rojiun pada Allah tidak bisa dilakukan dengan sadar,
maka Allah membawamu dalam keadaan tidur. Tapi itulah yang katakan naumul alimi khairun min ibadati jahil, maka baikkan tidurmu. Maka kata Nabi, tidurmu bacalah bismillah 21. Tapi bukan baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bukan ada gunanya lagi. Adalah menyambungkan 2 dan 1. Dohir batin, tekuk lidahmu, rapatkan. Karena kamu adalah sekarang benang yang berasal dari kapas. Kapas ya benang, benang ya kapas. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ya kamu Muhammad, ya kamu Allah. Ya Allah lah ya Muhammad. Al insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Al insanu syiri, manusia itu rahasiaku. Dan rahasiaku adalah sifatku. Dan sifatku adalah diriku. Wallahul batinul insan. Dan Allah itu adalah batinnya manusia. Batinnya Muhammad. Ingat, bukan kamu, Muhammad. Allah itu batinnya Muhammad. Wal Muhammad tadi. Wabad tadi. Wallahul batinul insan wal insan dohiru. Karena insan itu bukan kamu. Itulah nama Allah yang ke-100. Hadirkan pada dirimu. Dialah sudah berkampung tadi. Kapas yang sudah jadi benang. Tadi semuanya. Air yang sudah jadi es batu. Api yang sudah nyatu dengan panas. Gula yang sudah nyatu dengan manis. Asin sudah nyatu dengan garam. Tidak lagi aku manis, aku garam, aku manis. Garam ya aku, manis. Ya asin ya aku. Manis ya aku. Ya gula ya aku. Muhammad ya aku. Allah pun aku. Maka disitulah yang harus dipahami. Sekali lagi ini dongeng tentang mubtada dan khobar mubtada. Tentang diri dia dohir dan diri dia batin. Yang nyata pada diri kita dan nyata di luar kita semuanya. Sehat semua ya. Jadi yang mau riyadhah nanti silakan. Nanti hubungin Ustaz Wawan di sini. Bagaimana ataupun yang membutuhkan ada buku panduannya silahkan untuk riyadhah ya. Karena kalau tidak menguliti tubuh ini, kita ini tidak akan pernah diisi ilmu kayak apapun jadi Barsiso. Dikasih harta kayak apapun jadi Salabah dan Korun. Dikasih jabatan apapun tetap aja Fir'aun. Karena kamu adalah kamu. Ya, sehat semua. Yang bicara tidak lebih baik karena ini hanyalah speaker. Tapi kalau speaker itu bunyi, bukan speaker yang bunyi sebenarnya. Kalau orang tauhid itu begitu. Kalau yang speaker itu bunyi, pasti bukan speaker. Tapi karena speaker itu la haula wala quwata. Oh mungkin kabel, bukan juga kabel. Karena kabel pun la haula wala quwata. Oh barangkali mikrofon ini. Oh tidak, mikrofon pun la haula wala quwata. Oh barangkali mulut. Oh mulut pun la haula wala quwata. Oh kalau begitu yang sebenarnya bicara adalah mutakalliman, kalamnya dia semua. Kalau panjenengan memandang Abah sebagai Abah Setu dan memaki-maki dan lain sebagainya, maka tidak akan mendapatkan apapun. Dan bagi Abah tidak rugi apapun. Karena tubuh ini udah mati. Makanya kaosnya hitam terus. Mati. Lailan. Kalau mau sukses, Lailatul Qadar. Lailan. Kalau nggak lailan, tidak ada takdir. Lailatul Qadar. Tentukan takdirmu dengan tadi. Menahan nafasmu. Ya. Sehat semua, bahagia semua. Ya. Ayo tutup, waspada. Ya, kemarin ada lagi nanya ke Abah tentang kemungkinan Abah tidak mau menyampaikan lagi, cukuplah. Ya, cuma kata Abah, apapun musibahnya, bencananya, jangan hilang Allah. Ingat itu. Tidak boleh takut dengan apapun. Karena pada saat manusia lupa Tuhan, Tuhan akan datang kepadamu dengan ketakutan-ketakutan. Ingat itu. Sesungguhnya dia ingin bukan menakuti supaya engkau segera kembali padanya. Ya, jadi mari kita terima semuanya. Alhamdulillah semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.